rasanya kok masih berat ya, di jadwal masih berat, habis sholat juga berat, malam udah ngantuk, digital nggak sempat apa bagaimana? Ya berarti senjata terakhir ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ayo shaimun rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita masih bersama dengan bulan suci Ramadan, bulannya Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an, Al-Baqarah 185. Karena itu pada bulan Al-Qur'an inilah kita sangat dianjurkan untuk membaca bertadaris Al-Qur'an sampai khatam. Rasulullah SAW sendiri setiap bulan Ramadan bertadarus membaca di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan 1 tahun atau Ramadan pada tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau sampai 2 kali menghatamkan Al-Quran, dalam arti tadarus di hadapan malaikat Jibril, rapikan urutannya dan seterusnya. Nah, kita pun demikian. Mari pada bulan Ramadan ini minimal kita yang mungkin masih belajar tahsin, tetap kita punya target 1 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Hanya masalahnya gimana tipsnya, caranya agar kita bisa hatam 1 bulan ini minimal 1 kali. Berikut adalah 7 tips menghatamkan Quran pada bulan Ramadan. Yang pertama tentu diawali dari niat dan tekad. Kita harus punya niat, tekad, bismillah saya hatam minimal 1 kali. Yang tahun kemarin sudah hatam 1 kali, naikkan, saya coba bismillah hatam 2 kali dan seterusnya. Jadi perlu ada niat dulu, karena dari niat kita akan menghasilkan apa yang kita ucapkan, kita baca dan kita perbuat, kemudian menjadi kebiasaan. Kalau tanpa niat rasanya agak berat. Jadi yang pertama tipsnya adalah niat. Kemudian yang kedua, kita perlu membuat jadwal harian ya, sesuai dengan aktivitas kita. Tidak bisa kita nanti sesempatnya, tapi harus disempatkan, dijadwalkan, dan kita komit dengan jadwal tersebut. Umpamanya kalau kita kerja setengah hari, mungkin sampai jam 2-3 pulang rehat, atau sebelum pulang saya jadwalkan setengah jam sebelum pulang baca Quran di kantor, di tempat kerja. Ya, entah setengah jam, 15 menit, insya Allah bisa. Atau saya jadwalkan pagi sebelum berangkat, atau setengah hari ketika selesai sholat duhur, ya beberapa menit sebelum lanjut kerja atau rehat. Nah, itu diantaranya. Yang kedua tipsnya adalah membuat jadwal. Kemudian yang ketiga, ini sangat mungkin, yaitu kita atur setiap selesai sholat fardu. Nah, kalau 1 Quran itu 1 juz itu kira-kira 10 lembar bolak-balik ya. Jadi setiap selesai sholat kita cuma 2 lembar nih, 2 lembar bolak-balik. Itu kira-kira nggak nyampe 15 menit. Habis subuh 15 menit sebelum berangkat, sebelum aktivitas. Kemudian nanti di kantor habis sholat duhur, habis sholat asar sebelum pulang, habis maghrib setelah buka, atau kalau itu mungkin terlalu mepet waktunya habis isya didobel. Jadi ini kalau 2 lembar insya Allah kali 5, 10 lembar 1 juz selesai. Jadi 1 hari 1 juz, itu otomatis 1 bulan ya 30 juz. Nah, ini cara atau tip yang ketiga yang insya Allah kita bisa melakukannya setiap selesai sholat. Kemudian tips yang keempat, mungkin tiap selesai sholat itu enggak terlalu banyak waktu, tapi diusahakan 5 menit kan masih belum cukup. Ada waktu yang lebih lapang, yaitu setelah sholat taraweh. Habis isya taraweh sampai jam mungkin tengah 9 atau maksimal 9. Ini ada waktu nih sebelum kita istirahat, karena bulan Ramadan ini supaya kita juga tetap fit,
kita istirahat lebih awal supaya sahur bisa lebih segar lagi. Nah ini tip berikutnya adalah selesai salat taraweh. Kalau 1 juz itu kurang lebih tadi ada 10 lembar bolak-balik, itu kalau dibaca secara murotal tidak terlalu cepat itu ya, kalau yang belajar tahsin mungkin kira-kira 1 jam lah. Kalau yang sudah lancar bisa setengah jam, tapi tidak boleh terlalu tergesa-gesa ya. Jadi ini artinya tips yang keempat, selesai tarawih itu sangat mungkin jam 9 sampai jam 10 atau sampai tengah 10 itu udah lumayan setengah juz. Kekurangannya nanti ditambah atau pada paginya atau selesai sholat. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima, kalau bagi yang mobile sering di kendaraan, bagus sih kalau bawa mushaf, tapi kalau belum memungkinkan kan kita punya handphone digital, itu kan ada aplikasi Al-Quran. Nah sambil di kendaraan ada waktu ya entah 10 menit bisa di setel, nanti ada waktu 10 menit lagi. Ini untuk menutupi waktu-waktu yang terlewatkan tadi. Ini tips ini sangat mudah. Saya melihat di beberapa, kalau sedang naik busway atau ya bersama kawan-kawan naik kendaraan itu mereka membuka handphone, walaupun itu bukan mushaf. Yang terbaik memang membuka mushaf Al-Quran, tapi itu alat bantu dalam kondisi tertentu. Tapi kalau harian sebaiknya kita pakai mushaf. Itu juga memungkinkan aplikasi Al-Quran, apalagi di situ kan biasanya ada penjelasannya atau tafsirnya. Nah itu kan bisa menambah ilmu juga. Kemudian apa tip yang keenam? Ini yang saya alami dan sangat membantu, yaitu ikut bergabung dalam komunitas khatam Quran. Saya dulu bergabung dan sampai sekarang masih di komunitas One Day Khatam Quran. Jadi satu grup itu 30 orang, masing-masing terjadwal. Misalnya saya juz 1, juz 2, juz 3, besok saya juz 2 terus. Jadi sehari itu 1 kali khatam, berarti 1 komunitas. Atau one day one juz untuk masing-masing pribadi. Misalnya saya kembali ke nomor 1 tekad tadi. Saya tekadnya 1 hari 1 juz. Tapi gabung boleh dengan keluarga. Saya juga kemarin di grup family keluarga. Ayo masing-masing hari ini 1 juz. Silakan dimulai dari juz 1. Nanti sore laporan. Anak kita panggil muda. 1 juz belum, 1 juz belum. Ini untuk memancing kita, bukan untuk ria, untuk memotivasi. Oh ya, kita belum 1 juz. Dulu waktu awal-awal, saya masih ingat awal-awal saya gabung dengan komunitas One Day One Juz atau One Day Khatam Quran, itu awalnya agak berat, tapi ya lama-lama terbentuk karakternya menjadi 1 juz. Pernah suatu ketika sore saya belum naik kendaraan motor dari mana waktu itu, terus berhenti sejenak karena belum store. Ini memotivasi kita sekali lagi kalau kita gabung dengan komunitas Al-Quran. Kalau ibu-ibu di komplek pondok pesantren kami itu terjadwal pagi, biasanya jam 8 sampai jam 9 itu di masjid atau di jiran-jiran kelompok-kelompok. Mereka sering membaca atau sering store. Misalnya seperti tadi, hari ini ada 7 ibu-ibu, ya masing-masing di 1 sampai 7 juz barengan. 1 hari 7 juz. Itu lumayan. Jadi ada komunitas yang mengingatkan. Itu juga efektif menurut saya. Jadi bisa kita lakukan. Dan kemudian yang terakhir, kalau rasanya kok masih berat ya, di jadwal masih berat, habis sholat juga berat, malam udah ngantuk, digital nggak sempat, bagaimana? Ya berarti senjata terakhirnya adalah doa. Rasulullah mengajarkan salah satu doa agar kita tetap bergairah dalam ibadah, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ini, ya Allah tolonglah aku. Saya minta tolong. Apa tolongnya? Allahumma ini ala zikrika, agar aku selalu menjadi hamba yang berzikir kepadamu. Ini minta tolong kepadamu. Wa syukrika, dan agar selalu menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar aku menjadi orang yang baik dalam ibadahnya. Kalau saya lagi malas, lagi ini, saya baca doa ini kata perintah Rasul. Jadi Allah agar mengingatkan kita supaya kita senang dengan ibadah, senang dengan membaca Quran ini. Nah kalau bulan Ramadan kita selesaikan 1 kali khatam minimal, ini Masya Allah. Karena pada hari-hari biasa 1 huruf itu 10 kebaikan, 1 huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf udah 190.
bulan Ramadan itu dilipat gandakan ratusan kali lipat. Yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih sesuai dengan kehendak Allah. Lah, kapan lagi kalau bukan pada bulan Ramadan ini? Mau sampai Ramadan kapan lagi? Ramadan tahun depan belum tentu umur kita sampai. Begitu juga Ramadan tahun depan mungkin sama juga seperti ini. Maka mari kita jadikan tahun Ramadan ini Ramadan istimewa, dan Ramadan ini menjadi lebih baik dari tahun kemarin, diantaranya dengan menghatamkan minimal 1 kali dalam 1 bulan dengan tips-tips yang tadi sudah kita uraikan, yaitu yang pertama kita harus punya tekad, yang kedua terjadwal, kemudian yang ketiga setiap selesai sholat, yang keempat usai tarawih malam hari, yang kelima kita menggunakan digital untuk pengingat, dan yang keenam gabung dengan komunitas Quran, dan yang terakhir doa. Doa sangat penting karena bulan Ramadan ini bulan pengabulan doa. Ya Allah, jadikan hati kami cinta Quran. Ya Allah, gerakkan hati kami untuk gemar membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali di dalam bulan Ramadan, sehingga Al-Quran menjadi jiwa kita, menjadi ruh kita, menjadi pembimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.